Penyanyi cantik Agatha Chelsea akhirnya kembali ke dunia akting setelah vakum selama 4 tahun untuk fokus pada pendidikannya di luar negeri. Agatha akan menjadi pemeran utama di film terbaru berjudul Winter Elegy. Dalam film terbarunya, karakter yang diperankan dikabarkan cukup menantang dan berbeda dari peran-peran yang pernah ia mainkan sebelumnya. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Agatha Chelsea yang ingin menunjukkan kemampuan aktingnya. Finalis Idola Cilik ini juga mengungkapkan bahwa ini merupakan film pertamanya setelah cukup lama vakum dari dunia akting. Kembalinya Agatha Chelsea ke dunia perfilman tentu disambut hangat oleh para penggemarnya. Lantas apa yang membuat Agatha Chelsea memutuskan untuk memainkan film dengan genre yang berbeda? Senang banget pastinya dan jujur merasa terinspirasi juga sih, karena ini kan maksudnya sebuah festival film yang emang menginspirasi gak cuman director, gak cuman produser, tapi juga para aktor-aktor gitu, termasuk aku. Jadi makanya senang banget bisa ikut film aku bisa di-feature di sini. Film apa sih? Winter Elegy. Itu bercerita tentang apa? Sebenarnya cerita tentang drama misteri sih kalau menurut aku. Jadi tentang perempuan-perempuan dari Indonesia yang akhirnya bertemu di Jepang karena sebuah insiden itu yang menjadi sebuah misteri yang akan di-unfold di film ini gitu. Syuting sendiri kapan sih? Syutingnya sendiri itu di bulan Februari tahun ini di Jepang syutingnya. Berapa lama? Cepet banget syutingnya, cuman kurang lebih 10 hari di Jepang juga semuanya. Tapi menurut kamu JWC ini sendiri gimana mungkin positifnya untuk positifnya pastinya karena ya aku bilang tadi inspiratif, karena kan emang feature-nya filmnya nggak cuma satu genre tapi banyak genre, terus udah kayak gitu juga dari berbagai negara juga, dan yang pastinya akan aku yakin banget sih akan menginspirasi nggak cuma aku tapi banyak aktor-aktor lain dan juga teman-teman lain yang maksudnya ada di industri dan yang juga yang nggak ada di industri juga. Kamu sendiri tertarik nggak sih dengan film-film kayak indie seperti itu? Sebenarnya kalau dibilang tertarik banget, aku tuh nonton film macam-macam gitu. Jadi film indie nonton, terus film yang blockbuster juga nonton. Jadi makanya nggak bisa dibilang full interestnya emang di indie films gitu. Cuman aku tahu beberapa orang yang emang sangat suka film-film indie, dan aku pun bisa dapat inspirasi dari film indie gitu. Saat masih remaja itu suka film-film nonton indie nggak sih? Kenapa sih? Suka pas remaja suka nonton film indie gitu, film dokumenter gitu. Iya, jadi aku sebenarnya lumayan mulai nonton itu malah baru-baru ini sebenarnya, karena sebelumnya aku tipikalnya yang nonton itu blockbuster films gitu yang emang lagi hype apa. Tapi seiring aku masuk di industri terus bertemu dengan orang-orang yang emang pecinta film-film indie, jadi makanya baru mulai nonton dan akhirnya enjoy juga sih, dan different kind of fun aja menurut aku nonton film indie. Agatha, balik ke film kamu lagi nih, ini film keberapa kamu sih di Winter ini aku jujur lupa, karena aku tuh lumayan lama sebetulnya. Jadi aku tuh mulai syuting kan dari 2016, terus aku sempet kuliah dulu jadi break 4 tahun nggak syuting sama sekali. Jadi lupa kalau dihitung, cuman ini bisa dibilang film pertama, film comeback setelah 4 tahun break kuliah karena kuliah gitu, break syuting. Ada rasa beda nggak setelah 4 tahun vakum main lagi? Yes, pasti ada sih. Apalagi dulu kan aku waktu terakhir syuting itu pas aku umur 16 gitu, sedangkan sekarang maksudnya aku udah 22, jadi makanya agak beda approach-nya, karena dulu mungkin semua nge-treat aku kayak anak kecil, sedangkan sekarang jadi lebih di-treatnya jadi sama gitu, masih sebagai dewasa aja. Dan selain itu juga awal-awal masih agak kaku sih, masih agak kayak kaget, oh acting tuh seperti ini ya, ada proses ini lagi, proses reading, proses workshop yang emang awalnya agak kaget, tapi memang karena udah pernah dilakuin juga, jadi enjoy aja dan go with the flow aja. Jadi aku tuh emang tipikal yang kalau ambil film pengennya, jadi aku research dulu gitu, aku lihat dulu ceritanya seperti apa, terus kira-kira karakternya seperti apa, dan apa kira-kira goals yang emang bisa sedireksi sama aku gitu. Jadi makanya kenapa aku ambil ini, karena satu centers around friendship-nya dan juga ada female empowerment. Itu salah satu value yang emang aku pengen lebih voice out aja sih melalui acting. Jadi makanya one of the reasons aku ambil Winter Elegy itu. Dan yang kedua karena balik lagi karena aku udah selesai kuliahnya, jadi makanya akhirnya ambil syuting lagi gitu. Maka di kesempatan sekarang mungkin lebih, kan ada sinetron, series, film. Dari ketiga tersebut lebih pilih mana mungkin dari kamu pribadi nih? Kalau aku pribadi mungkin film sama series ya, tapi so far emang masih film-film aja, belum ada series. Terus sinetron juga belum pernah coba. Cuman kenapa pengen film, karena menurut aku film itu salah satu project yang emang gak terlalu panjang tapi bisa pendalaman karakternya banyak banget gitu. Jadi emang lebih pengen cultivating karakter yang emang deep dan juga lebih menyampaikan message-nya lewat film gitu.
Minola Sebayang, kuasa hukum Tengku Dewi, secara tegas membantah kabar yang beredar mengenai pencabutan gugatan cerai kliennya terhadap Endro Andika. Ia mengatakan bahwa proses hukumnya masih terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kabar pencabutan gugatan cerai ini sebelumnya sempat mengejutkan publik, mengingat konflik yang cukup panjang antara Tengku Dewi dan Endro Andika. Namun Minola menegaskan bahwa kliennya tetap bertekad untuk melanjutkan proses perceraian. Ia mengungkapkan bahwa proses hukum perceraian antara Tengku Dewi dan Endro Andika masih terus berlanjut di pengadilan. Lantas, apakah keputusan Tengku Dewi untuk melanjutkan gugatan cerai akan berdampak pada kehidupan pribadi dan karirnya? Pada tanggal 4 Juli itu Dewi hadir. Ya, Tengku Dewi hadir karena memang diminta oleh majelis hakim untuk hadir. Ya, meskipun tetap tergugatnya tidak hadir. Ya. Nah, di dalam persidangan tanggal 4 Juli itu memang ada satu himbauan dari majelis hakim yang menanyakan apa benar niatnya tetap mau cerai gitu loh. Apa enggak ditunggu dulu sampai anaknya lahir. Ya, Dewi mengatakan enggak. Ya. Hakim juga menyatakan gitu bahwa memang tidak ada aturan yang melarang untuk orang yang sedang hamil untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi akan ada hal-hal yang seperti ini, seperti itu, begitulah kira-kira yang terjadi, yang dilakukan dalam persidangan tersebut, ya, menurut tim saya yang hadir pada waktu itu. Nah, apa nggak ditunda dulu, apa nggak seperti ini, gitu loh ya. Jadi ya si Tengku Dewi bilang, yo, artinya prosesnya tetap jalan gitu. Kalau mengenai masalah prosesnya itu akan sedikit lebih lama karena dia dalam keadaan hamil, nggak jadi masalah, dia juga nggak buru-buru gitu, ya. Inilah yang kemudian tanpa kita ketahui keluar putusan secara e-court, ya, ada putusan bahwa penggugat telah mencabut gugatannya. Ya, kita tidak pernah mencabut. Karena kan kuasa hukum itu ketika ingin mencabut gugatannya, dia juga harus punya surat kuasa dari prinsipalnya. Jadi bukan hanya ketika mengajukan gugatan, mencabut gugatan pun dia harus ada surat kuasa untuk mencabut. Ada surat juga untuk permohonan pencabutan. Itu mekanismenya seperti itu. Kalaupun memang prinsipalnya langsung harus menyatakan, memang bisa. Tapi nggak pernah ada kata-kata tegas dari Tengku Dewi untuk menyatakan itu. Nah, jadi ini hanya subjektivitasnya hakim saja yang saya nggak paham apa yang melandasi mereka seperti itu gitu ya. Kok sepertinya kok sewenang-wenang gitu ya. Artinya sewenang-wenang dalam arti kata kok pemikiran subjektivitas mereka itu kok masuk yang akhirnya mereka menganggap itu dicabut. Ya. Nah, itulah yang melandasi kami sebagai kuasa hukumnya Tengku Dewi pada tanggal 9 Juli. Pada tanggal 9 Juli itu melayangkan surat protes, ya, dan mohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong. Karena kami tidak merasa melakukan pencabutan, Tengku Dewi juga tidak merasa melakukan pencabutan, kok bisa keluar putusan gugatan dicabut. Ya. Jadi oleh karena itu kami sampaikan nama-nama majelis yang 3 orang itu, kita bilang kenapa bisa seperti ini, ya, dan kita mohonkan juga dalam surat kita ini agar perkara itu harus tetap bisa dilanjutkan dan diperiksa karena tidak pernah ada pencabutan. Tanggal 17 Juli Pengadilan Agama Cibinong itu sudah merespon surat kami. Ini Pengadilan Agama Cibinong merespon dengan mengirimkan undangan, ya. Jadi kita diundang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk terkait dengan masalah apa yang terjadi. Tim kita sampaikan seperti apa yang tadi saya sampaikan, nggak pernah dicabut. Kenapa kok tiba-tiba ada amar putusan gugatan telah dicabut, ya. Nah, dan kita minta agar perkara itu diteruskan. Nah, tapi kan secara hukum acaranya kan memang nggak bisa. Kalau sudah terlanjur ada keluar putusan, ya tidak bisa dianulir, ya. Yang bisa adalah majelis hakimnya itu diperiksa, kan begitu, ya. Jadi tim yang mengundang kami ini dari Pengadilan Agama Cibinong ini juga menyampaikan kepada tim
bahwa ketiga majelis hakim tersebut juga diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama. Ya, kenapa kok nggak ada angin, nggak ada hujan, kok dia tiba-tiba cabut? Ya, kenapa pemikiran subjektivitasnya dia udahlah cabut dulu ini, kok itu dimasukkan sebagai pertimbangan seolah-olah kita mencabut. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, untuk lebih meyakinkan, ya kita katakan sama si Tengku Dewi, ini bener nih, kamu memang nggak pernah cabut atau memang bener. Makanya Tengku Dewi juga bikin suatu pernyataan. Ya, isinya yang bertentangan di bawah ini Tengku Dewi, ya, bahwa dengan ini saya menyatakan tidak pernah mencabut gugatan perceraian baik secara lisan maupun tulisan di Pengadilan Agama Cibinong. Jadi keliru nih hakimnya ini. Ya, coba tanya humasnya, ada nggak permohonan pencabutan dari penggugat? Pasti nggak ada. Ya, jadi ada dokumennya, gitu. Termasuk ini dia juga ada di suratnya dia itu, yang dia kirim juga ke kita melalui tulisan selain pernyataan, dia katakan yang sama, tidak pernah mencabut baik secara lisan maupun tulisan. Itu di tanggal 5 Juli lagi itu. Ya. 1 hari setelah persidangan yang tiba-tiba muncul IPOP itu. Nah, jadi oleh karena itu kita sampaikan ke Pengadilan Agama Cibinong. Jadi kalau ini tidak bisa lagi dilanjutkan karena terlanjur sudah keluar, maka mekanismenya adalah kami harus mengulang untuk mengajukan gugatan. Dan ini sekarang sudah kita persiapkan gugatannya itu, cuma lagi menunggu surat kenal lahir atau akte kelahiran anak keduanya yang sudah lahir. Karena kan ada perubahan, dulu kan masih dalam kandungan, sekarang sudah lahir. Jadi kalau itunya sudah clear, gugatan akan kita masukkan lagi ke Pengadilan Agama Cibinong, dan tentu kita juga sudah wanti-wanti kepada Pengadilan Agama Cibinong waktu kita diundang itu, jangan kasih majelis yang tidak paham hukum atau terlalu terlalu sewenang-wenang memaksakan keinginan seolah-olah dia yang betul, yang lainnya salah. Jangan begitu. Jadi artinya memang harus ada suatu proses yang memang itu proses yang objektif, ya. Jadi itu yang terkait dengan masalah pencabutan. Saya tegaskan sekali lagi, klien kami Tengku Dewi baik secara lisan maupun tulisan, secara langsung atau melalui kami sebagai kuasa hukumnya, tidak pernah mencabut gugatan yang kami daftarkan di Pengadilan Agama Cibinong. Jadi kalau ada putusan, amar putusan yang menyatakan gugatan telah dicabut oleh penggugat, itu keliru, dan kami sudah melakukan upaya-upaya komplain, bertulis surat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, protes atas hal tersebut, dan proses kami juga sudah diundang. Dan menurut keterangan dari petugas Pengadilan Agama Cibinong yang mengundang kami itu, menyatakan ketiga majelis tersebut juga sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama. Bang, berarti tidak ada alasan yang jelas dari ketiga majelis itu ya Bang, kenapa tiba-tiba memutuskan sepihak seperti itu? Karena menurut dia, jangan ini ya, kan subjektivitas, mana bisa seperti itu. Bang, berarti bisa dibilang ini gugatan dari pihak Tengku Dewi sendiri sudah direvisi atau baru Bang? Atau memang sama yang seperti yang kemarin? Loh, kan sama aja. Sama aja. Ya, kan alasan cerainya sama aja. Cuma yang berbeda itu dulu anak kedua itu masih dalam kandungan, sekarang sudah lahir, kan begitu. Itu aja yang beda. Jadi perlu kita klarifikasi. Ya, ini kita cabut itu bukan karena secara hukum acara nggak boleh dia sebagai wanita hamil melakukan gugatan. Ya, yang pertama. Yang kedua, bukan karena ada keinginan Tengku Dewi untuk baik-baikan lagi, maka gugatan dicabut. Tidak, ini semata-mata adalah kekeliruan. Kabar bahagia datang dari pelantun Aku Yang Tersakiti Judika. Pasalnya dirinya tengah menyambut kehadiran anggota baru keluarga kecilnya. Ia tak sabar menantikan kelahiran anak ketiganya bersama sang istri Duma Riris. Penyanyi berusia 45 tahun ini mengungkapkan bahwa kehamilan istrinya merupakan kejutan yang tidak direncanakan. Saat ini usia kehamilannya sudah memasuki 6 bulan. Meskipun begitu, Judika sangat antusias dan berencana untuk mengosongkan jadwal pekerjaannya agar bisa mendampingi istrinya saat melahirkan nanti.
Ia juga menegaskan keinginannya untuk merawat anak ketiganya secara mandiri. Selain itu, pasangan suami istri ini juga berencana mengadakan acara gender reveal saat usia kehamilannya menginjak 7 bulan nanti. Lantas apa saja persiapan yang telah dilakukan Judika sebagai seorang suami sekaligus ayah dari 3 anak ini? Bulan lebih, lebih 1 minggu. Udah bisa lihat gender juga? Udah, tapi kita nggak mau ya, kita nanti ada juga mungkin nanti mau bikin baby reveal lah, di 7 bulanan ya nanti, mungkin di September kayaknya gitu. Ada acara-acara juga? Ya rencananya ada syukuran lah, karena anaknya yang minta, Judeo sama Cleo mau karena mereka kan, si Judeo kan pengennya cowok, Cleo pengennya cewek, jadi mereka tuh udah pengen keinginannya masing-masing, dan kita selalu bilang apapun itu Tuhan yang nentuin, bukan kita. Nanti mau cewek mau cowok kalian harus kayak ngomong iya gitu, tapi tetap dalam hati kita tahu mereka pengen, karena Cleo itu kan perempuan, dia pengen punya teman gitu. Kalau Judeo kan sering main bola sama teman-temannya gitu, jadi mungkin itu. Jadi ya kita lihatlah nanti, kita bikin baby reveal gender nanti, ya udah. Udah nyiapin nama, Bang? Gue biasanya deket-deket ya, kita siapin juga belum ketemu gitu. Kadang-kadang memang nama juga susah-susah ini ya, gampang. Kadang kayak Judeo dulu pas mau lahir tuh berapa ini, ada yang dari opungnya, dari papaku, dari orang tuanya Duma, mertuaku juga ngasih usul. Nanti kita lihat tuh ini cocok, baru kita putusin. Pas lahiran nanti pengen ada gitu, karena Cleo dulu kan aku nggak ada. Pengalaman pertama aku nggak tahu, ternyata prediksi dokter tuh bisa beda 10 hari waktu itu. Prediksi 29, ternyata 20 udah lahir. Aku lagi nyanyi di ulang tahun TV, HP mati, aku nggak tahu, tiba-tiba lahir. Jadi aku nggak mau itu terulang. Jadi mungkin nanti di hari-hari due date-nya dokter bilang misalnya 2 minggu, aku sebisa mungkin di bulan itu aku kosongin lah 2 mingguan lah gitu. Berarti emang nggak mau coba bola? Hah? Nggak mau coba bola lagi? Nggak, aku pengen ada pas yang ketiga ini lain, karena ini kan udah hampir 9 tahun dari kelahiran yang terakhir anaknya, jadi kayak baru lagi gitu. Agak jauh umurnya sama kakaknya. Tapi kehamilan ini direncanakan nggak sih, Bang? Maksudnya kayak sebenarnya enggak, karena kita tadinya kan mau 2, tiba-tiba Tuhan kasih cewek, terus yang kedua cowok, udah kita sebenarnya udah pas gitu. Karena memang kita ya, kalau mungkin tadi cewek mungkin mesti ngobrol tuh gimana mau nyari cowok lagi atau apa gitu kan. Kalian udah kita sebenarnya udah berapa tahun tuh memang kita ngerasa udah. Jadi tiba-tiba nggak tahu lah, kalau aku kan cowok terserah, kalau aku selalu orangnya cuek, penting di mama. Tapi dari dulu kalaupun kita pengen, aku tuh udah bilang aku maksimal gitu. Tapi waktu itu kita udah cukup gitu. Tiba-tiba ya Tuhan kasih bonus lah. Bonus ya, 9 tahun. Bonus. Mungkin kakak-kakak yang udah gede nanti masih ada yang nemenin papa mamanya. Bang, ngomongin soal anak, lebih pilih pola asuh di daycare atau ngasuh sendiri sih Bang? Kan banyak banget anak-anak yang dititipin tapi pada akhirnya disiksa segala macam, dipukul. Ya pada intinya sih sebenarnya kalau aku, karena aku berasal dari orang tua yang 7 bersaudara yang memang semuanya dipegang langsung sama papa mama, pasti kita maunya langsung gitu, karena perhatian ini yang paling penting. Cuman kan kita lihat kondisi orang-orang berbeda, daripada tidak dapat perhatian, bisa papanya kerja, mamanya kerja kan, ya itulah yang dibutuhkan seseorang asisten rumah tangga yang mungkin membantu mengurus gitu loh. Jadi kalau secara pilihan pasti Duma, aku pasti pengennya sendiri semuanya. Cuman ya kadang lihat kondisi kan, kalau kondisi memungkinkan kita pegang sendiri. Kayak sekarang kan semua istriku juga normal, orang ada sesat, tapi 2 ini normal, cuma nggak tahu kondisi umur 40 kan, lahiran gimana kata dokter, kita juga nggak tahu. Kita semuanya tuh normal semuanya, pengen pasti pegang anak sendiri, tapi apa yang terjadi ke depan kita nggak tahu. Kalau memang butuh bantuan dari sistem rumah tangga atau orang lain yang ngurusin anak kita, tapi istriku tuh selalu dia pantengin banget anak-anak, nggak pernah ditinggal sehari pun, nggak pernah tidur tanpa anak-anak. Jadi, Bang, tapi sempat ada sebisa mungkin ya, kalau kita sih mikirnya jangan aku, mendingan aku nggak kerja deh daripada anakku tinggalin.
Karena kalau kita tinggalin kita tahu dia di sekolah ada guru, kalau apa-apa bisa kita minta pertanggungjawaban dari sekolah. Tapi kalau di rumah apapun katanya ya orang tua jadi penanggung jawab di sana. Anaknya mau di mana, ya mau lengah pun ya mungkin kejadian kita nggak tahu gimana, musibah ada, tapi ya orang tua, peran orang tua itu sangat penting menurutku. Jadi kalau aku demi anak-anak disuruh nggak kerja, aku nggak akan kerja. Demi anakku tuh aman. Kakaknya gimana nih ya Bang menyambut tadi ya?